Jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Nah, di video kali ini ya, mohon maaf ya, sudah sekian lama saya tidak hadir membuat video. Kembali kali ini saya akan membuat video berkaitan dengan forex ya. Tetapi agak spesial karena saya barusan membuat sebuah indikator yang berguna untuk trader-trader yang menggunakan MetaTrader 4 ya ketika trading, dan terutama untuk trader-trader yang mencari area negosiasi atau orang bilang sideways, atau kadang orang SND bilang itu sebagai base, area base. Jadi nama indikatornya yang saya buat ini adalah indikator multi-pair average daily range. Nah, fungsinya apa? Indikator ini berguna untuk kita bisa melihat rata-rata range ya, jarak pergerakan harga harian untuk masing-masing pair ya, dibandingkan dengan pergerakan range pergerakan harga hari ini. Nah, jadi rata-rata hariannya ini saya ambil defaultnya adalah 20 hari terakhir. Rata-rata range 20 hari, rata-rata range harian 20 hari terakhir untuk masing-masing pair dibandingkan dengan pergerakan range dari pair tersebut untuk hari ini. Nah, tapi yang uniknya dari indikator ini adalah berupa tabel dari 28 pair ditambah XAUUSD atau gold. Nah, jadi dengan sekali melihat satu tabel ini, teman-teman bisa langsung memperkirakan pair apa yang menarik buat teman-teman trader. Oke, kita langsung aja ya melihat indikatornya seperti apa. Dan indikator ini bisa didapatkan di MQ5 market. Saya udah submit di situ. Namanya multi-pair average daily range. Oke, kita lihat ya seperti apa indikatornya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin saya agak gedein aja layarnya biar lebih terlihat ya. Oke, nah ini teman-teman. Jadi saya akan mungkin menjelaskan sedikit ya. Ini sebenarnya layarnya aslinya nggak seperti ini ya teman-teman, tetapi saya bikin hitam ya layarnya. Jadi originally biasanya begini nih, chart window. Oke, ini chart window begini ya. Kemudian saya tinggal tempelin aja nama ininya adalah yang M daily range ini ya. Nama filenya. Sebentar. Wait, oh belum. Sebentar ya. Oh sorry, ini expert advisor. Sorry. Saya salah pilih. Jadi di indikator ya. Makanya kok namanya agak beda. Ini teman-teman, multi daily range ya, nama filenya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Saya akan ke sini. Nah, sebenarnya kan kalau layar chart yang biasa kan normalnya seperti ini ya teman-teman. Tapi saya mau pasangin ini apa namanya, multi daily range ya. Multi daily range-nya ada di sini ya, di dalam
indikator ya, saya udah pasangin ya. Nah, teman-teman lihat dah, ini adalah pertama kali dinyalain ya, pertama kali dipasang itu akan muncul ini settingan yang harus diisi. Nah, jadi di sini variabel apa aja yang di-input ya untuk indikator ini, antara lain ya. Yang pertama itu number of days cannot be zero, artinya ya ini kita isikan jumlah hari rata-ratanya itu berapa gitu loh teman-teman. Ya saya taruh 20 lah ya, tapi kalau teman-teman mau ganti dengan hari yang lain bisa tinggal diganti mau 30 atau berapa ya, itu terserah sebenarnya. Kemudian di sini ada prefix dan suffix ya. Itu yang namanya parent name itu kan kalau di broker tertentu ada yang diberi akhiran atau diberi awalan gitu kan. Jadi misalnya AUD USD B gitu ya. Berarti kan itu ada suffix atau akhiran B gitu kan. Atau Euro GBP B gitu kan. Nah, berarti itu suffix gitu kan. Tapi kalau tanda khususnya itu ditaruh di awal, itu yang namanya prefix gitu. Jadi karena di sini saya menggunakan broker yang kebetulan akunnya tidak ada B-nya atau akhiran atau awalan ya, seperti biasa nama pairnya ya saya kosongin aja di sini gitu loh. Ini saya kosongin aja gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sort based on percent rich. Nah, ini kalau mau di sorting ya kita true gitu ya. Tapi kalau nggak mau di sorting berarti kita false kan. Nah, maksudnya apa ini? Nanti saya akan jelaskan ya. Nanti akan teman-teman akan tahu sendiri dengan sendirinya ini gunanya untuk apa gitu. Oke, untuk saat ini saya oke aja ya, gini aja oke. Nah, teman-teman sudah lihat ya, sudah muncul ini indikatornya ya. Cuman mungkin penampilannya tidak terlalu enak dilihat karena di sini ada pair movement ya, ada chartnya jadi ketutup. Nah, bagaimana caranya mensiasati supaya penampilannya lebih keren ya, seperti yang tadi saya tunjukkan ini ya. Cara menghitamkannya gampang aja sebenarnya, cuman tinggal begini aja sih, tidak ada yang aneh ya. Jadi tinggal klik kanan ya, properties gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, tinggal di ini kita bikin black aja semua, copy paste aja nih, ini kan tinggal copy dia, Ctrl C kemudian Ctrl V semua gitu kan. Nah gitu, mau langsung gini juga bisa, sama aja tinggal pilih black. Tapi ya paling gampang ini, mau diketik juga bisa kok, ini kan sebenarnya kan teks ya. Begitu black gitu langsung hitam ya. Nah, langsung tinggal. Nah, ini separatornya show gridnya kita matikan ya, nggak usah ya. Oke, nah udah selesai kayak gitu. Jadi di sini kayak mungkin saya akan coba menjelaskan ya, apa aja sih sebenarnya, ini saya coba gedein apa aja sih yang ada di dalam indikator ini dan maknanya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini yang pertama, kolom pertama ini adalah pair ya, ini gampang ya, ini cuman ya mata uangnya aja, mata uangnya. Nah, ada 28 mata uang ya, plus gold ya, SAUUSD gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan tidak urut ya, berdasarkan nama alfabetik nama pairnya, enggak. Nah, ini urutnya itu berdasarkan apa? Ini urutnya berdasarkan percentage ini, gitu, kolom yang keempat. Nah, apakah itu percentage? Apakah itu two-day string? Apakah itu average daily rate? Nah, ini saya akan menjelaskan. Pertama-tama tadi pair sudah. Nah, yang berikutnya, kolom berikutnya adalah average daily range. Di sini kan tadi kita pilihnya 30 hari ya. Jadi di sini muncul 30 hari, artinya
ini adalah range harian rata-rata selama 30 hari terakhir. Jadi dari hari kemarinnya lagi, hari kemarin lagi sampai 30 hari ke belakang gitu ya. Itu rata-ratanya itu, ini sebenarnya ngitungnya gampang, dari high-nya dari daily dan dikurangi low-nya daily. Kemudian di rata-rata 30 hari ke belakang gitu aja. Jadi misalnya XAUUSD 2730,4 pip gitu kan. Nah, USD Swiss franc misalnya 115,7 pip, nah dan seterusnya. Nah, sekarang yang 2 days range ini apa? 2 days range ini artinya ini adalah range ya untuk candle day 1 hari ini, yang sekarang, yang sedang bergerak ini, yang sedang hari ini gitu kan. Jadi sudah dari high-nya dikurangi low-nya ternyata 772 pip nih untuk SAUUSD. Kalau yang ini USD Swiss franc ternyata 33 pip. Jadi at a glance ya, dengan cukup dengan satu layar aja, penampilan satu layar table ini aja, di dalam table ini aja, dalam layar chart ini aja, kita sudah bisa mengetahui gitu loh pair apa aja yang 2 days range-nya misalnya di sini 33. Sorry, ini udah bergerak. Jadi hari ini masih 33, padahal biasanya 30 hari terakhir itu USD Swiss franc itu 115 pip gitu loh. Jadi artinya kemungkinan si USD Swiss franc ini bergerak lebih jauh itu masih bisa oke lah. Saat ini baru tercapai 28,5%. Jadi percentage ini artinya, percentage ini artinya baru berapa persen yang sudah tercapai dibandingkan dengan rata-rata harian selama 30 hari itu gitu. Range hari ini itu sudah berapa persen yang tercapai dibandingkan dengan 30 hari rata-rata range harian. Jadi ya oke, USD Swiss franc berarti baru 28,5%. Kemudian GBP AUD baru 29,4% yang sudah tercapai gitu ya. Dan seterusnya. Ini sekarang ini tuh diurutkan berdasarkan percentage ini. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, indikator list gitu ya, kita lihat edit. Nah di sini, nah ini kan short based on percentage, jadi dia diurutkan berdasarkan urut kehadiran itu urut kehadiran, urut percentage-nya udah tercapai sampai berapa. Jadi kalau yang di bawah 50% ya itu warnanya hijau. Nah, jadi ini semua hijau nih karena masih di bawah 50% pencapaiannya. Nah, kalau yang sudah di atas 50% itu saya kasih warna merah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini indikatornya ini sementara seperti ini dan layarnya harus black kalau mau melihat tampilannya hasilnya baik. Tapi mungkin kedepannya saya akan melakukan modifikasi supaya kalau layarnya putih tampilannya akan lebih baik. Kalau ini misalnya putih, di warna biru ini akan tidak terlalu kelihatan, warna kuning ini akan tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau layar backgroundnya ini black, maka warna cyan ini aqua, kuning, hijau, lime green ini sama red ini akan kelihatan jelas gitu teman-teman. Nah, jadi ini untuk memudahkan teman-teman aja video ini saya buat. Kalau teman-teman tertarik silakan bisa melihat di MQL 5 ya, MQL 5. Mungkin saya bisa tunjukkan ya sebentar MQL 5. Nanti linknya untuk MQL 5 ini akan saya taruh di description ya, supaya teman-teman juga bisa dengan mudah untuk mendapatkan itu. Tapi nggak apa-apa, baiklah saya akan tunjukkan sebentar. Oke, saya akan tunjukkan MQL 5 market. Nah ini teman-teman, ini dia nama nama
indikatornya adalah multi-pass average daily range ya. Ini ada logonya seperti ini, by KLTT ya. KLTT ini singkatan dari Kim Learns to Trade ya. Kim Learns to Trade. Nah, silakan nanti teman-teman lihat harga jualnya $30 dan tapi teman-teman masih bisa ya untuk download free demonya dulu gitu ya. Silakan coba untuk apa namanya di demo account ya, itu bisa gitu. Oke, seperti itu. Di sini juga ada video yang saya buat, tapi menggunakan apa namanya bahasa Inggris ya di akun YouTube saya yang satunya yang KLTT, di channel YouTube saya yang satunya yang KLTT itu ya. Oke, silakan kalau Anda mau lihat-lihat. Mungkin saya akan sedikit menunjukkan di sini gunanya bagaimana ya, seperti indikator ini kebanyakan dipakai oleh teman-teman yang menggunakan teknik trading area negosiasi ya. Jadi misalnya nih hari ini gitu kan, biasanya kan di pasar Asia itu kan cenderung masih sideways ya. Ini kan nih saya kasih apa namanya indikator market session ya di TradingView. Itu teman-teman bisa melihat ya, biasanya di jam-jam Asia ini dia masih sekitar kecil aja nih range-nya nih ya kan. Nah, dari sini kalau teman-teman buka indikator ini akan sangat membantu teman-teman untuk mengetahui sampai sejauh mana ya. Kalau seandainya saya melakukan ini ya dengan box ini, misalnya teman-teman mau bikin ini kan candlenya udah mulai naik nih, tembus ke atas kan, berarti teman-teman bisa instant execution di sini kan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tahu nih sekarang range-nya ini hari ini itu baru berapa gitu ya, percentage-nya sekian berapa persen, nah teman-teman bisa memperkirakan kira-kira TP-nya tuh berapa gitu teman-teman. Jadi misalnya begini nih ya, teman-teman taruh SL-nya di bawahnya range ini, sideways base ini gitu ya. Teman-teman bisa memperkirakan bakalan sekian persen sih nyampe enggak, misalnya risk reward-nya 1:2 bakal nyampe enggak ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari ini gitu loh. Jadi misalnya sekarang sideways-nya sekian persen, berarti teman-teman bisa memperkirakan bakalan berapa persen gitu ya arahnya nanti gitu loh. Coba ya, ini saya coba ini GBP Euro ya teman-teman. Coba saya akan memilihkan di sini yang paling rendah. Ini kan USD Swiss franc ya, USD Swiss franc misalnya. Oke, kita lihat USD Swiss franc. Nah, contoh ya ini ya. Oke, nah kan ini bergeraknya belum banyak nih. Sudah pasar Eropanya udah buka tapi pergerakannya masih. Tapi ini mungkin contoh yang bagus ya karena dia set base-nya cukup panjang. Ya misalnya begini nih ya, teman-teman. Nah, gitu kan. Jadi dia kan ternyata turun ke bawah nih. Jadi bisa sell now gitu kan di sini gitu kan. Kemudian coba saya pasang yang short gitu kan. Nah, misalnya sell now-nya di sini gitu kan. Nah, teman-teman taruh SL-nya di atas gitu katakanlah, atau kalau mau hemat taruh di sini gitu kan. Nah, teman-teman memperkirakan ini bakal sejauh mana. Nah, bisa ngelihat dari ini gitu loh, dari indikator ini. Misalnya dusi 28%, berarti kan kemungkinan masih 3 kali lipatnya, seandainya 2 kali lipatnya pun masih kan, masih bergerak, kemungkinan masih punya 72% kan, 72% ya katakanlah 2 kali lipatnya aja lah, kita nggak usah jauh-jauh ngambil ya. Berarti kan kita taruh 2 gitu kan. Jadi ini cocok nih ketika pembukaan Eropa gitu ya, atau mau ke Amerika. Sebenarnya sih arah marketnya ya, range hariannya itu kan bisa jadi ke bawah sini, tapi bisa juga balik lagi ke atas dan totalnya itu adalah berapa ini?
115 pip gitu kan. Jadi nggak mesti ke bawah langsung 75%-nya. Jadi makanya kita juga nggak usah ambil jauh-jauh gitu kan. Ya cukup 2 kali misalnya. Padahal potensinya bisa 3 kali gitu kan. Nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Nah, ini kan ya ini contoh pemakaian ya. Disclaimer aja ya, ini bukan saran ya, bukan saran untuk membuka open position ya buat teman-teman, tapi ini hanya contoh aja. Apakah cara seperti ini bisa dipakai tergantung trading plan teman-teman, kembali lagi ya. Jadi kembali saya tegaskan ya bahwa ini bukan saran, tetapi ini adalah cuman contoh penggunaan aja sih, bagaimana indikator ini tuh bisa dipakai ya teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman video saya kali ini, dan semoga berguna. Sampai jumpa.